Emang Marvel mau ngeluarin apa aja kayaknya bakal tetap ditelan sih menurut Oke. gue, mau bagus mau enggak. Kalau filmnya sendiri sih ya basic lah ya. Maksudnya lu expect apa gitu? Ini mau dibikin PG-13, R-rated atau semua umur gitu. Banyak yang bilang suka gitu. Ya kan subjektif. Subjektif sih. Kalau kurang banyak referensi emang kayak gitu, Bro. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nika di Breakdown Bros Podcast episode 41 It's Nothing But Movies. Kali ini gue kedatangan dua konten kreator dan hari ini adalah hari spesial karena gue akan ngomongin film terbaru dari MCU yaitu Black Panther Wakanda Forever yang jadi penutup indah fase 4. Langsung aja please welcome Ken Gardit dan juga Andri. Terima kasih banyak yang udah datang ke sini, Andri. Saya Ken juga Gardit. thank you atas undangannya. Makasih juga loh bang, sumpah. Gua udah kangen banget sih sama si Dito nih ya, sang public enemy TikTok ini ya. Akhirnya Mantap, datang lagi di hari ini mantap. dan karena kedatangan teman baru Andri. Mantap. Dri, sekarang gue pengen banyak nanya sebenarnya sama lo kan. Kalau Dito kan udah gue tau lah dia berangkat dari TikTok, terus dia banyak hatersnya MCU yang nggak ada logika katanya. Terus dia jadi terkenal di TikTok. Tapi kalau Andri latar belakangnya sementara ini sebagai apa sih? Ya standar lah ya YouTuber pada masanya. Oke. Bikin YouTube sambil sembari waktu itu masih ngantor di startup. Tapi kalau terhubungannya dengan film, awalnya emang lu berangkat dari film atau lu justru dari startup? Basically ya karena suka nonton aja sih. Jadi memang dari kecil memang udah suka nonton film. Tontonannya juga tontonan yang mungkin edgy pada masanya gitu. Suka film dari film-film yang tadi lu bilang. Betul. Nonton juga film-filmnya Fresh New Wave segala macam. Betul. Akhirnya terdapat satu komunitas namanya Zoom Vengers. Dibilang komunitas juga bukan komunitas sih. Apa namanya? Tim. Ya intinya sekumpulan content creator kan. Waktu Oke. itu kan memang top number one content creatornya kan pada saat itu di konteks breakdown dan pop culture adalah Kramax, Daily Screen sama Breakdown Channel Universe gitu. Gua salah satu yang dulu ngemis dan pansos lewat PSR. Bener-bener gue purely stating in the front of them. Karena ya udah kumpulin aja jadi satu. Kenapa enggak gitu. Kebetulan Zoom Vengers. Kemudian dikenalin lah ketemu Monfan, ketemu Deros. Beda cerita nih berarti sama lu, Tok. Beda kayaknya. Iya kan, kalau lu Masih jalan, pelajar. jalan lu tuh sebagai public enemy sekarang akhirnya diundang lagi nih sama Kicir ya buat ngomongin Wakanda Forever nih. Jadi basically kalian berdua udah nonton filmnya dan merasakan hal yang seperti apa untuk hype-nya di Black Panther Wakanda Forever. Gimana ya, nggak bisa dipungkiri sih emang. Ya. Black Panther itu hype-nya gede banget menurut gue. Benar. Terus dibuktikan dengan dapat 400 juta dolar. Emang Marvel mau ngeluarin apa aja kayaknya bakal tetap ditelan sih menurut Oke. gue, mau bagus mau enggak. Apa yang lu suka dari film ini? Apa lu punya kritikan tersendiri? Gue suka film ini karena definitely better daripada Mom sama Love and Thunder. Ya, Mom itu Multiverse of Madness ya. Story-nya lebih bagus, skripnya juga lebih bagus, pengenalan karakternya lebih bagus. Penutup yang bagus lah buat Phase 4 menurut gue. Emang tepat banget ini berarti Black Panther Wakanda Forever untuk jadi film 2 jam 40 menit nggak ada masalah. Nggak ada masalah, meskipun menurut gue pacingnya agak lama banget sih. Kalau lu? Ya closure lah buat Chadwick Boseman, I guess. Bener-bener ini salah satu contoh film yang baik bagaimana nge-tribute suatu peninggalan atau kesedihan dengan pas gitu, moment of silence gitu, tanpa menggunakan embel-embel musik yang sedih. Cuma suara angin gitu ya. doang ya. Keren tuh. Ini moodnya tuh bener-bener, waduh, gila, gokil gitu. Ya kalau filmnya sendiri sih ya basic lah ya. Maksudnya lu expect apa gitu? Ya maksudnya lu expect apa gitu? Lebih barbar dari Ngerti nggak gua sih? anjir. Ya maksudnya lu expect apa gitu loh? Lu Chloe Chow gitu. Iya, beda Beda gitu. Mau expect apa? Tapi ya Ryan Coogler oke lah gitu. Oke lah ya. Tribute buat Chadwick Boseman gue respect sih. Apa mungkin kalau misalkan kita ngomong-ngomong andai-andai aja, kalau misalkan Chadwick Boseman bermain di film itu, apa mungkin hype-nya kayak sekarang ini? Sampai 400 juta dolar, terus Menurut jadi gue lebih penutup yang gede. indah. Hype-nya lebih gede menurut gue. Iya, kalau Chadwick Boseman masih main. Kalau tadi Ya. masih main, lebih gede. Tadi kan Dito bilang kan agak dragging di awal. Terus banyak elemen-elemen yang menurut gue ini kan masalahnya simple ya tentang Iya. masalah vibranium terus invasi Namor ke Wakanda. Tapi ibaratkan ini film dipadetin lagi sebenarnya masih memungkinkan atau enggak sih? Masih menurut gue. Karena banyak adegan-adegan yang unnecessary gitu. Di awal-awal film terutama ya. Simple. Simple kan sebenarnya kan. Lu setuju nggak masalahnya simple, Dri? Iya. Sebenarnya yang bisa ngelakuin ini cuma Disney dan MCU karena dia sudah nge-planting ini sama bertahun-tahun. Kalau ini Setuju. stand alone movie ini nggak bisa karena ini adalah suatu film yang udah ada backgroundnya di belakangnya banyak. Jadi dia mau taruh political
konflik, mau ngomongin social commentary, mau ngomongin planting ini itu bisa gitu. Dan menurut gue valid gitu. Cuma bisa di film ini. Jadi komparasinya nggak bisa banget sama film lain menurut gue ya, in my point of view. Mungkin kalau pertanyaannya about the draggingnya sama yang di first act, second act, sama third act very different tonality. Gue berasa banget sih the first act is very dark gitu, and the third act is very very Marvel-like gitu. Itu sih menurut gue karena masalah kebingungan aja sih. Ini mau dibikin PG-13, R-rated atau semua umur gitu. Oke. Menurut gue sih masalah itu gitu. Kalau mau semua umur ya dibikin cheerful aja semua. Tapi kan ini kan masih pengen ada Tribute-nya. politikalnya, tribute-nya. Tapi ya whatever it is, it success. The formula it proven gitu loh. Jadi maksud gue cuma bisa MCU. Makanya Marvel kan pada saat itu benar-benar pelan-pelan ngebangunnya. Karena dia tahu sadar IP-IP-nya tuh belum segila itu fansnya gitu. Oh iya. Jadi emang placement marketnya juga mereka sendiri sebenarnya yang tahu ya. By the way, kalau ngomongin soal talokan, lu lebih suka talokan atau Atlantis? Kalau dari film Aquaman sama si Black Panther 2 ya jelas Aquaman gitu. Aquaman karena representasinya gitu. Kalau dibandingin dengan Aquaman ini jauh lebih selera gua gitu. Selera gua sih Atlantis gitu. Atlantis lah ya. Jauh. Talokan bisa jadi terinspirasi juga dari Atlantis ya. Oh enggak. Gua rasa sih enggak. Memang produksinya ya. Kalau lu gimana tau? Menurut gue sih Talokan, karena gue suka yang dark jadi cocok sama gue. Tapi kalau dari segi Atlantis apa yang menurut lu kurang lu suka? Sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya gue suka dua-duanya. Cuman kalau prefer Talokan. Atlantis tuh gue suka gara-gara visualnya bagus. Visual sama scoringnya itu loh. Iya. Kalau Talokan, gue ngerasa ada ganjelan dikit nih. Talokan itu scoringnya agak nggak pas gitu menurut gue. Oh iya betul. Agak salah milih gitu. Tapi herannya banyak yang bilang bagus. Banyak yang bilang suka gitu. Ya kan subjektif sih. Kalau kurang banyak referensi emang kayak gitu bro. Iya maksudnya kayak kita ngomongin tentang banyak orang yang membanding-bandingkan sekarang yang bertengger di posisi superhero teratas di bioskop ada Black-nya. Iya. Black Panther dan juga Black Adam ya kan. Di mana Oh ya, baru tahu gue. Iya kan mereka berdua bulan ini ya. Jadi banyak banget yang bilang ada tim Black Adam, ada yang tim Black Panther Wakanda Forever gitu di kolom komentar ya. Dan kalau menurut kalian berdua, lu lebih suka mana nih? Lu lebih suka Black Adam dari segi kualitas atau Black Panther? Waduh, debatable nih. Personally, in my own personal experience, gue lebih enjoy Black Adam. Sama. Tapi kalau gue ngomong objectively speaking, dengan pertimbangan here and there, harus diakuin Black Panther lebih proper. Black Panther tuh kulminasi dari beberapa MCU, kemudian di compare sama Black Adam, just another origin movie of the super villain gitu. Tapi gue lebih suka Black Adam jauh sih, lebih suka Black Adam jauh gitu. In my personal opinion gitu. Gue jarang banget ngelihat superhero movie yang gerontokannya tuh, jotos-jotosannya tuh di scale level gitu loh. Dan bener-bener dikasih, ya ini superhero loh kayak gini gitu loh. Nggak kayak Avengers gitu. Bukannya dia tapi jatuhnya anti-hero nantinya. Iya, tapi kan konteksnya kan superhero movie gitu. Itu yang gue expect gitu loh. Nggak kayak punya scale level Thanos tapi mainnya masa main lokal doang ya sayang gitu loh. Tapi apakah itu jadi tabiatnya DC yang ngebuat sebuah karakter jadi film spin-off tapi basicnya dia bukan superhero murni, dan itu mungkin udah works di DC gitu. Marvel nggak works untuk ngenalin villain-villain baru tapi di satu standing alone movie gitu. Kalau menurut gua sih kayaknya ini ketemu di middle ground aja gitu. Kayaknya tuh para eksekutif Disney kayak, "Men, kita gagal nih bikin ini, gagal. Ya udahlah, sambil kita bikin scale besar di CU, kita bikin aja rilis yang ini nih. Yang penting kan duit harus masuk." Gitu. Ya udah bikin ini. Lagi ke target marketnya juga ya. Kalau menurut Dito gimana toh? Susah ngejabarinnya menurut gua. Tapi yang gua suka dari DC itu adalah yang era-era sekarang yang baru-baru ini kayak lu bilang. Tadi kan DC udah menanjak nih menurut lu. Gue setuju. Karena menurut gue DC itu udah mulai mentingin kualitas filmnya sekarang. Karena mungkin kalau misalkan di tengah-tengah Marvel atau si Kevin Feige ini punya satunya ibaratnya kayak Jokernya Marvel, kita nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Ada di build satu karakter. Menurut gue nggak bisa. Ya, ini gue juga setuju sebenarnya nggak bisa. Karena terlalu beresiko buat company sebesar Disney. Lu berani mempertaruhkan satu film yang bakal potensi flop dan risk banget gitu di Marvel. Menurut gue nggak bisa. Mereka bakal ngorbanin banyak hal. Meskipun sebenarnya pendapatan utamanya di merchandise ya. Kalau gue bisa bilang gini gimana, Andri? Gue bisa bilang kalau Marvel itu adalah sebuah representasi Hollywood Dreams. Jadi semua mimpi-mimpi anak-anak kecil yang pengen jadi superhero, mereka tangkep, terus mereka rangkum jadi satu film. Jadi mereka mewakilkan anak-anak yang emang ya kayak Miss Marvel aja gitu, karakter
ya jadi sebagai fanboy aja, ternyata bisa loh kita jadi superhero. Oh wow, ini filmnya seru, oke cheerful aja gitu. Tapi di situ bukan membuat formula itu, malah justru sebaliknya gitu. Dia villain, orang jahat, anti-hero, dark gitu. Itu lu setuju nggak, Dri? DC dan Warner Bros itu menurut gue udah IP-nya udah kuat. Yang mereka lakukan hanyalah explore bentuk-bentuk yang lebih beresiko, yang lebih mature dan lain-lain. Karena kalau dia melakukan kesamaan dengan Disney, dia nggak akan menang di market. Karena top leaders marketnya pasti tetap di Disney. Benar, MCU setuju, itu gue setuju. Yang megang pasar superhero sekarang juga Marvel kan? Betul. That's why Disney dan Marvel, ya semuanya pros and cons, semuanya masing-masing punya resiko. Dan Disney dan Marvel akhirnya tidak bisa melakukan yang dilakukan DC. Karena udah terlalu beresiko untuk ngelakuin hal-hal yang too big to fail lah, bahasa kerennya udah too big to fail gitu loh. Udah kayak begini, gue juga kalau di posisi Disney juga gue pengen banget tiba-tiba ada budget sisa nih guys, bikin film idealis yuk gitu. Bikin film idealis yuk, masukin MCU. Jangan gak bisa too big to fail nih. Oke. Tapi apakah dengan jangka waktu MCU yang dari 2008 pertama kali Iron Man, terus kalau misalnya kita bandingin DC Extended Universe pertamanya Man of Steel gitu, apakah perjalanan panjang ini bakalan bisa bersaing, bener-bener bersaing sama Marvel secara penonton dan juga secara kualitas? Aduh, gua nggak tahu sebenarnya sih. Gua nggak bisa bilang apa-apa. Karena Black Adam aja kemarin flop kan di box office. Oke. Iya, yang katanya hierarchy of DC Universe will change. Mana nggak change juga menurut gua mah. Di situ belajar bahwa jangan terlalu banyak omdo ya gitu. Iya. Nggak terlalu banyak omdo, bener sih, setuju. Nah, sekarang yang rame apa tuh? Tentang Black Adam atau tentang Black Panther? Tentang ini kemarin gua habis bikin keluh kesah gua gara-gara fans MCU itu membandingkan Atlantis sama Talokan. Padahal konteks di videonya itu nggak ada ngomongin bandingin sama sekali. Lucu nih pasti. Iya. Apa makanya gue agak kesel aja gitu. Kayak OOT banget. Isi komennya apa ya? Iya, Talokan lebih realistis, lebih ini. Terus bilangnya kalau Atlantis terlalu colorful, nggak realistis. Padahal kan di Atlantis aja, di film Aquaman aja kan ada adegan yang dijelasin kan kalau mata Atlantis itu bisa adapt sama bawah daratan laut Atlantis yang gelap. Nah, tapi di mata orang Atlantis itu colorful gitu. Padahal kalau kita orang biasa yang lihat gelap. Sebenarnya dijelasin juga kan. Tapi mereka nggak bawa argumen itu. Karena mungkin nggak tahu ya. Mungkin mereka nggak nonton Aquaman kali. Mungkin lu perlu ini bro. Lu DM abis itu lu kasih duit kayak Kiki Saputri bro. Gue pernah tuh gitu dulu ada nge-head gue. Ya udah ketemuan aja kita, nggak ada yang berani. Iya. Gimana? Sumpah gue juga baru kejadian bang. Asli. Kenapa? Gue ajakin ketemuan. Ayo bang kita ngopi aja dah. Kalau nggak gue bilang gitu. Terus bocahnya nggak datang. Ya. Terus malah gue ajak, yaudah kalau lu nggak bisa datang, video call aja dulu sama gue nih, gue bisa, gue bilang gitu, nggak mau video call juga. Ya lu coba panggil Jeffrey Nicole coba. Asik. Nah kalau itu gue takut sih. Gue takut cuma kalau Jeffrey Nicole sih, sumpah. Nicole, lu nonton podcast ini ya, lu ntar kalau misalkan di SP sama dia, lu samperin aja di call. Aku cinta Sri Asih. Masuk. Ngomongin tentang Sri Asih. Aku cinta tangguh. Oke, tangguh ya karakternya Jeffrey Nicole. Sembrani. Aduh. By the way, kalau misalnya kita ngomongin tentang Sri Asih, berarti kita nggak jauh-jauh dari Bumi Langit ya. Mantap. Udah rilis bahkan ini podcast ini udah rilis, dia berarti udah seminggu ya. Kita tag seminggu sebelum podcast ini rilis berarti. Nah, Sri Asih ini kan berarti kan lagi-lagi superhero perempuan yang udah digembor-gemborkan sama banyak dari superhero luar juga gitu, dari Marvel. Sri Asih sebagai Pevita Pierce sebagai Sri Asih. Itu namanya Alana ya kalau nggak salah. Nah, banyak banget sekarang pilihan superhero, Miss Marvel, Yelena Belova, banyak banget sekarang pilihan superhero perempuan gitu. Tapi kalau menurut kalian apakah dominasi perempuan di dunia superhero ini tuh tepat atau ini sebuah gerakan cuman gimmick aja? Menurut gue tepat sih, karena mungkin yang ada di pikiran mereka tuh mungkin mereka butuh merepresentasikan perempuan. Kalau run ke belakang nih, film-film superhero yang tokoh utamanya perempuan itu kan jarang banget kan. Baru ini aja ke angkat gitu. Tapi kalau yang Woman Above Men gue nggak bisa komen sih, karena gue nggak tahu juga, belum terbukti juga kan itu. Iya. Superhero perempuan itu disengajakah sama produksi mereka atau mereka ngikutin alur cerita yang udah ada di komik gitu? Menurut lu gimana, Andri? Short answer-nya ya. Cuma kalau kita mau tarik lagi lebih jauh, ini panjang banget nih. Ini kan bisa ngomongin soal perkembangan movement sosial politik ya gitu ya. Marketing kan mengikuti tren aja ya. Kalau memang lagi agendanya SJW, ya agendanya lagi women empowerment, agendanya lagi LGBTQ, whatever it is, the market is there, ya you have to deliver the product on that point gitu loh. You have to be riding the wind lah, riding the wave, whatever it is. And that was like
marketing as usual aja gitu. Lu lagi ngapain ya kemana gitu. Apapun itu, if you want to go global, you playing LGBTQ karya, itu tuh community-nya strong banget. Oke. Itu kuat banget gitu. That's why mereka bener mau kesana. Tapi kan 90% masih ini. Ya of course, there's always konservatif, pasti lebih majority. Iya. Tapi my point adalah niche market ini tuh kuat. Itu yang dibutuhkan. 90% ini kalau masih bisa digoyang-goyangin secara opini, ideologi, akan kalah sama yang 10% tapi opininya kuat gitu. Oke. Itu pasti gitu. Jadi the market itu sekarang thought leadersnya itu adalah nyari community yang kuat. Salah satunya ada LGBTQ. Ya I don't know about feminism, women empowerment and stuff gitu. Dan menurut gue film adalah salah satu panggung yang paling impactful gitu. Benar, gue setuju. Impactful. Karena fiction books dan lain-lain itu udah banyak, cuma nggak se-impactful film. Karena paling mudah audiovisual ya gitu ya. Dan akhirnya ya udah gitu. Makanya banyak sekali agenda-agenda yang sebenarnya subtle, mereka tuh nggak perlu terang-terangan gue gay guys, gitu. nggak perlu, subtle aja. Karena mereka mungkin gini sih, mereka ngerti kode kali, ngerti simbol, jadi nggak harus emang mereka terlalu barbar untuk menyuarakan itu, dengan simbol aja sudah cukup gitu ya. Betul. Jadi ya banyak mungkin kalau misalnya hal-hal kecil aja ya. Iya, hal-hal kecil. Mungkin yang tadi dibilang sama Andri konservatif belum mengarah ke sana. Iya. Mereka mungkin ke public speaking, mereka mungkin ada punya komunitas besar untuk melawan itu. Tapi kalau misalnya kita dari segi minoritas nih, minority tadi LGBTQ atau apalah itu sebutannya, Black community juga tuh. ya black community juga, mereka ngerti simbol, mereka ngerti gerakan itu tuh nggak harus dibawa secara barbar gitu. Iya, betul. Kayak Film di Black itu tuh Panther. impactful Betul. kan. Yang di film Black Panther yang di akhir kan ada cewek nyium cewek tuh. Iya, Aneka sama Ayo ya. Iya, gua nggak tahu namanya, gue lupa. Aneka sama Ayo. Ada. Lu tau gak sih film-film Disney tuh dari dulu juga udah banyak feminisme. Iya. Cuma kita gak sadar aja itu feminisme. Bener. Tau gak apa? Mulan. Iya. Itu kurang SJW apa itu? Tapi kita kan nikmatin aja as a movie, the storytelling, Ya, benar. itu nyampur semua. Tapi nggak maksa. Ini tuh bukan masalah kita butuh superhero wanita. Emang kebetulan lagi nggak ada superhero wanita aja gitu loh. Ini gue bukan masalah gender, masalah capability aja gitu loh. Ya kalau gue mau go that far sih, it's about kayak masalah kita punya hormon yang berbeda. It's about apa and so on gitu. There's a reason why sometimes men is go in the front line as a leader and stuff gitu. Masculinity is symbol of the superhero, strength of something. Ya bukannya nggak mau, kita juga mau gitu. Cuma ya nggak capable, jarang gitu. Mungkin gue bisa bilang gini, karena perempuan itu adalah sosok orang yang kita kenal dari kecil kali ya. Banyak dari kita gitu yang ini yang relate aja ya. Mungkin ini gue bahas tentang mayoritas orang kenal sama ibu, dan ibu itu bisa jadi sosok yang jadi superhero atau bisa jadi sosok villain gitu, antara dua sisi kan. Betul. Dan villain itu bisa jadi nanti kalau misalkan kita kenal di film-film horor, tetap perempuan jauh lebih serem dibanding hantu laki-laki gitu. Nah kalau misalnya jadi superhero-nya emang gak capable. Superhero yang kita kenal adalah dari segi bapak gitu, yang kita kenal dari lahir. Betul. Kalau Wonder Woman menurut lu capable nggak sebagai simbol superhero wanita? Menurut lu gimana, Bang? Ya bagus. Karena backstory-nya Amazonian girl. Kan clear, bukan something yang awalnya dipaksa. Ya namanya itu Batman, tiba-tiba jadi Batwoman gitu. Bukan something yang dipaksa kayak gitu loh. It's about the backstory, the storytelling yang menurut gue tuh yang setuju. kita mau oke-oke aja kok sama superhero perempuan, gue nggak ada masalah. Asal gitu. pembawaannya ini ya. Asal pembawaannya jelas, Bagus, jangan tiba-tiba yang jelas-jelas gendernya cowok tapi dijadiin cewek-cewekan, itu kan susah. Yang jelas white, elf tiba-tiba jadi black. Gue paham konteksnya sih, gue paham tentang bagaimana sih orang capable itu pasti harus ada reasonnya kan. Mereka harus punya skill yang mumpuni atau mereka harus punya backstory yang bagus. Apalagi kalau kita ngomongin film harus latar belakangnya kuat dulu Harus deh. jelas, iya. Iya, latar belakangnya kuat dulu deh. Kenapa sih Shuri jadi Black Panther gitu? Iya. Misal sesimpel itu pertanyaannya gitu. Betul. Tapi apakah mereka bisa menjawab pertanyaan itu dengan konteksnya Andri bilang? Ini gue kasih capable apa enggak? Ini gue kasih contoh lagi nih ya. Gue setuju sama Little Mermaid itu kulit hitam dan rambutnya berubah. Gue setuju. Ya. Karena backstory-nya tuh mermaid. Mermaid itu nggak ada. Kita nggak pernah dikasih gambaran mermaid itu kulit putih, kulit hitam. Ya logika gue kalau mermaid tinggal di laut kena sinar matahari harusnya kan kulitnya gersang. Ya wajar nggak sih kalau ya kayak Namor gitu, kayak Mexican gitu. Wajar nggak sih kalau kulitnya gelap? Wajar gitu. Rambut merah, nah rambut merahnya yang nggak boleh diganti. Ya. Karena itu udah itu di describe gitu rambut merahnya. Cuma kan mermaidnya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tapi kan waktu klasik kan dibikinnya kulit putih pertama kali. Ya karena kebetulan yang bikin orang Amerika aja. Coba yang bikin mas-mas Jawa gitu. Gitu. Pasti juga putih gitu. Kalau Jepang gitu, pasti sipit gitu. Iya, kalau Jepang ya kebetulan aja. Cuma kan the description-nya kan adalah mermaid gitu. Iya. Itu yang penting gitu. Tapi itu banyak yang bilang Ariel harusnya kulit putih. Gara-gara kan kayak dari kecil kan gambarannya udah kayak gitu. Terus banyak yang bilang si Amber Heard sebagai merah itu lebih mirip mermaid daripada si. Oke. Gue baca komen itu banyak banget. Gak mau gua. Banyak yang bilang Gak kayak mau gitu. gua. Dia Rambut merah, kulit Playing putih. victim. oh iya.
Playing victim. Di kasur lagi. Jeplok dari Naila ya. Tapi kalau mau jawaban progresif gue adalah itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya IP-nya tetap hidup karena Gua akan setuju. relate dengan eranya gitu. Itu gua Iya sih, setuju. benar. Coba lu bayangin Romeo Juliet kalau masih pakai bener-bener klasik literature-nya Romeo Juliet itu nggak akan sampai sekarang kita kenal Romeo Juliet karena ada bentuk-bentuk yang kekiniannya. Gue yakin bener lagi Romeo Juliet juga ada bentuk-bentuk lesbi dan homonya sih. Iya, Gue bener. yakin, tapi itu perlu dilakukan untuk IP-nya tetap hidup. Iya. Jadi sebenarnya ini cuma masalah bisnis aja guys. Iya. Kalian tuh cuma dimainin doang Iya, sama iya, para iya. market leaders. Iya. Setuju. Sesimpel kayak lu zaman dulu kita zaman kecil kita punya temen cewek gitu ya, terus rambut lu di apa? Gue pengen diikat Rapunzel gitu. Asik, Dari asik. situ aja kita udah kenal tuh budaya. Oh, rambut gini tuh emang rambut Rapunzel. Kita iya. udah kenal itu. Tadi kalau Rapunzel sekarang dibikin nih filmnya, rambutnya nggak kayak gitu, kita pasti protes. Iya. Protes. Yakin gua. Walaupun emang gak di description bahwa Rapunzel tuh sebenarnya pernah lo rambut bondol gitu. Kita kan gak ada yang tahu. Aduh, gitu. lucu banget lagi. Iya dong. Lucu banget lagi. Tapi by the way, gue pengen main game sih sebenarnya sama lo. By the way, kita balik lagi ke ngata-ngatain Black Panther. Asik. Dari 1 sampai 10, rating buat Black Panther Wakanda Forever dari lu berdua berapa? Dito dulu. Gue 7. Gila. Dikit banget gue 9,99 loh. Wow! Masterpiece dong berarti. Masterpiece gitu. Wih. Oh, sebagai sebuah movie, Oke. it's already enough to give a 9 per 10 gitu. 9 per 10. 9 per 10. A movie ya. Tapi kalau gue mau topi gue ganti nih, topi gue ganti jadi kritikus, wah itu mah jauh, 4/10, 3/10 kali gitu. Cuma kan ya Sadis. jahat banget gue, masa gue film superhero wahana ini kalau kata Martin Scorsese, wahana ini masa gue pakai topi cinema yang gak etis dong. Iya sih. Ya film mah film aja gitu. Bener, gue setuju dari lu berdua. 7/10, 9/10. Iya, nggak Nice, etis, nice, nggak nice. etis. Berarti tadi udah dikasih rating sama Andri sama Dito. Kalau dari gue tengahnya aja lah. Gue main amannya 8 aja lah gue lah. Kita di sini sebenarnya ngobrolnya enjoy aja ya, tanpa ada no offense segala macam ya. Iya. Kita tanpa ada debat-debat yang serius-serius lah. Kita di sini cuma nonton-nonton dan review-review biasa aja sih. Jadi kalian semua, kalau dari Dito sama Andri kan udah tuh kasih rating. Kalian semua rating Black Panther Wakanda Forever berapa? Tulis di kolom komentar. Black Adam boleh lah, sama Black Adam tulis di kolom komentar. Oke, jadi nextnya gue pengen main Let's Play as a Producer. Nah, ini kalian kan di balik layar nih kan, kalian kan konten, terus kalian nge-review film segala macam. Jadi gua di sini pengen bikin pertanyaan dan bikin kalian berandai-andai. Kalau lo jadi produser buat MCU atau DC Extended Universe dan dapat modal $250 juta, lo mau bikin film tentang karakter apa, gimana premisnya, siapa sutradaranya, siapa komposernya, dan siapa pemerannya. Wah, berat sumpah. $250 juta. Berat. Tapi kalau gue punya $250 juta buat film DC, gue bakal langsung meng-greenlight film Man of Steel 2. Man of Steel 2-nya jadi soft reboot menurut gue. Yang Gua main bikin- Henry Cavill. Yang main Henry Cavill. Lois Lane-nya mungkin bakal gue request. Sebentar. Berarti Man of Steel 2 Man of Steel 2. karakternya tentang apa? Superman yang di retelling lagi. Ini nih, origin story-nya. Origin story-nya. Berarti di rebuild. Iya, di rebuild. Oke, yang main Henry Cavill. Henry Cavill. Mungkin Lois Lane-nya gue request sama aktris yang lebih muda. Oke. Sutradaranya? Sutradaranya Christopher McQuarrie yang megang Top Gun. Ngeri. Terus film itu terus Oke. Man of Steel 2 nge-set up Green Lantern Corps. Green Lantern Corps. Oke. Karena berhubungan nih pesawat sama pesawat. Oh iya. Oke, make Hal sense. Jordan kan pilot tuh. Iya, di komik. iya. Komposernya siapa? Giacchino. Komposernya yang megang Joker tuh siapa? Giacchino. Bukan, Ini bukan. Hildur pokoknya depannya. Hildur Bonodotir. Ya, itu Oke, dia. Hildur Bonodotir dari Iceland ya? Iya. Ya, Hildur Gua megang- Bonodotir. gua Pemerannya megang siapa aja? komposernya. Di dalam situ ada siapa? Villainnya siapa ya? Sumpah gue bingung sih sejujurnya. Gue pengen bilang Zod tapi sama kayak Man of Steel 1 dong nanti. Ya udah enggak Iya, apa-apa, kan? enggak apa-apa. Yang meranin siapa Zodnya? Mungkin Metalo deh, Metalo. Villainnya Oke, Metalo. Siap. Berarti tadi udah disebutin pemerannya, Oh, premisnya pemerannya. belum. Oh ya premisnya. Premisnya Superman di retelling lagi story origin story-nya. Tapi yang kali ini Superman itu diceritain dia nggak ngebunuh kayak di Man of Steel. Oke. Bakal lebih cheerful sama bakal lebih comic accurate. Metalonnya yang meranin ini. Metalonnya siapa? Benedict Cumberbatch. Wih. Itu orang bagus, Cok. Mahal, Sumpah. mahal. Visualnya, Ngeri. Andri, $250 juta. Gue pasti pertama cari yang everybody is very excited about. Mungkin Marvel at this time ya. Pasti gue mau bikin apa? Dia mau bikin apa? Secret Wars ya? Secret Wars, Secret Avengers. Wars. Gue akan bikin Secret Wars. Tapi Oke. sutradaranya Christopher Nolan. Christopher. Wah. Tapi dia gak bakal mau, Bang. Gimana dong? Ya nggak apa-apa kan $250 juta tuh misalkan. Ya udah 200 jutanya ke dia, $50 juta pakai aktor ece-ece. Christopher Nolan gitu. Aktornya A24 tuh. Terus buat visual belum tuh. Iya. Bener dong. Gue jadi gak serius sih.
Gue nggak mau tahu gimana, pokoknya harus ada Leonardo DiCaprio, harus ada Tom Cruise, harus ada Brad Pitt, harus ada Anya Taylor-Joy, harus ada Yelena Belova, siapa namanya? Florence Pugh. Florence Pugh. Sisanya terserah lah tuh. Miyagot mau dimasukin ya Miyagot. Nggak usah lah gitu. Oh Miyagot. Perl. Iya Perl. Cantik padahal. Nggak usah. Kemurahan. Bukan blockbuster movies itu dia. Terus premisnya gimana? Premisnya. Karena Nolan really like to play with the time, karena Secret Wars juga akan pasti ngomongin multiverse and the time. I leave it to Christopher Nolan gitu. Gue tuh pengen banget ngelihat suatu film yang paralel gitu loh, bergerak secara paralel gitu. Misalkan lu nonton Spider-Man lagi jalan ketemu siapa di tengah, and then lu kalau mau tahu konteks ini ya ketemu siapa di tengah, lu harus nonton film yang lainnya gitu. Jadi kayak komik. Secret Wars kan kayak gitu. Lu kalau baca Secret Wars doang lu kan gak ngerti kalau lu gak baca komik-komik Spider-Man Secret Wars, Fantastic Four Secret Wars. Gue tuh pengen gitu. Gue kira lu mau bikin film superhero yang kayak Memento gitu. Iya, enggak. Balik gitu ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah. Terserah lah ya, mungkin mau Marvel like superhero ngumpul semua Secret Wars, tapi gue pengen bener-bener the celestial things-nya itu bener-bener dibikin practical effects semua kayak Christopher Nolan. Kalau cerita gini gue nggak pinter gitu. Terserah Nolan lah. Gue hire dia buat mikirin cerita. Oke. $250 juta berarti abis nih ya, nih buat aktor, yang satu lagi buat premisnya yang sungguh luar biasa itu ya. 250 juta abis ya buat premisnya Man of Steel 2 nih, mau nge-rebuild ulang katanya kan. Oke. Nah, terakhir nih, balik lagi ke MCU nih. Gue pengen nanya kalau top 3 film MCU fase 4 beserta alasannya juga. Oke. Kalau Phase 4 ini kan fase pengenalan kan, sama kayak Phase 1. Jadi gue bakal ngasih penilaian gue berdasarkan tingkat keenjoyan gue satu, sama tingkat storytellingnya menurut gue. Karena ini fase rebuild kan. Bener. Jadi kalau misalnya pakai dua alasan itu, gue bakal milih nomor 1 Shang-Chi, 2 Werewolf by Night, 3 Spider-Man No Way Home. Oh iya, Werewolf by Night tuh film itu kan ya? Iya film. Hitungannya Tapi film. short film doang, cuma sejam doang. Enggak, Tapi menurut gue bagus. Enggak masuk lah. Masuk lah sejam. Enggak mau gue. Ya udah. Kalau Werewolf by Night nggak disetujuin, ganti satu dah, Tok. Ganti satu apa ya? Apa, Tok? Oke. Ya udah nomor 3 inilah Multiverse of Madness. Oke. Mantap. Black Panther nggak masuk. Oh iya, Black Panther. Lupa. Berarti nomor 3 Black Panther. Nah, Terus kira Anda emang mau Gua melupakan lupa. topik hari ini. Oke. Kalau lu nomor 1 pasti Eternals. Eternals. I love Eternals Chloe so Zhao. much. The Chloe Chow stuff gitu. Gue suka Chloe Chow sih, movie-movie-nya sih. Wah, itu White shot-nya, sinematografi. Itu tuh bikin sinematografi kayak gitu MCU gitu. Yang scene fight si siapa tuh? Flash sama Superman, gue lupa namanya. Flash sama Superman. Iya, pokoknya yang bisa lari cepet sama yang bisa laser. Siapa namanya? Ikaris sama Makari. Ikaris sama Makari. Nah, itu Gua lupa itu lagi contoh bagus bagaimana cara menggambarkan sebuah pertarungan antara super strength like Superman sama Speedster. super speed. Iya. Iya, sama Gitu. Speedster. Bikinnya harus kayak begitu, guys. Adil. Gak slow mo dan bener ya, maksudnya super speed tapi kita enjoy ngeliatnya tuh, tahu bergerakannya kemana gitu. Nomor 2. Next. Emang udah gak ada yang bagus. Ya, apa ya? Ya fase 4 susah dan sulit. Susah. Mungkin Multiverse of Madness mungkin. Karena muncul karakter Black Panther favorit enggak? gue, X-Men. Oke. Kalau yang kedua ya muncul. X-Men siapa? Oh si ini Profesor X. Iya, muncul semua. Gue kayak benar-benar all the things gitu ya. Semua yang gue happy di situ muncul semua. Ada Mr. Fantastic Mr. juga Fantastic gitu. juga. And so on Black lah gitu. Bolt. Walaupun banyak orang yang tidak tertarik Iya, dengan iya. Illuminati yang 838 itu. Meskipun treatmentnya si sutradaranya juga gue suka gitu, very enjoy banget gue. Meskipun Keren ya as a movie itself ya gitulah ya. Oke. Nomor 3 ya mau nggak mau sih ya, excitement gue pasti tetap di No Way Home. Nah, itu Kapan emang lagi udah gitu. masang standar paling tinggi di Ya, fase ya dia 4. curang lah gimana gitu. Karena kalau gue bilang No Way Home udah ngasih standar kita tinggi banget. Iya. Jadi mungkin bukan film yang jelek, standar kita ketinggian. curang nggak, dia tuh film curang itu. Film curang Tapi sih. di komik nggak ada loh Spider-Man 3 Iya makanya dia tuh pakai angle gampang. Cuma bisa MCU bisa kayak gitu. Ya kan angle Dan gampang. laku lagi. Lain laku lagi. Iya, laku lagi. Angle Itu yang gampang paling itu. penting itu sih, Iya, Tok. yang penting Laku. itu. Mau ngeluarin apapun tetap banget laku. lagi. Laku banget lagi. Dibikin 2 billion. kedua lagi extended. Betul. Cuma bisa MCU. Gue yakin kalau ada film Joker selanjutnya yang ngumpulin semua 3 Joker Joker. jadi satu, kayak 3 Joker yang di Nggak bakal komik, ada yang laku. Jack Nicholson, Wah. Heath Ledger, atau si Joaquin Phoenix jadi satu, siapa yang nggak laku? Pasti laku. Lebih laku gue yakin, lebih masuk Oscar yakin gue daripada Yakin. ini Bener, No Way bener. Home. Dari- Cuma nggak bisa gitu. Udah almarhum, Pak. Nggak bisa gitu. Gimana gitu? Berarti udah ada No Way Home di dua-duanya ya. Iya. Pilihannya No Way Home memang kalau Andri bilang curang ya. Terakhir deh buat kalian semua. Ini kan film tribute-nya Black Panther Wakanda Forever ya untuk Chadwick Boseman ya. Menurut kalian setuju nggak kalau Heath Ledger dibikinin satu film Joker tribute juga? Enggak. 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 Ya udah. Karena legasinya udah berakhir.
Dijelasin lagi. Singkat Gue nggak mau ngomongin orang almarhum padahal. Coba almarhum dong tadi nggak apa-apa. Short answer aja. Oke. Legasinya udah berakhir. Lagi sudah berakhir. Lu tuh, Dri, singkat aja. Kalau orangnya udah keren mah nggak perlu tribute-tributan, semua orang juga pasti bakal tribute itu sih. Asik. Terima kasih banyak Andri, terima kasih banyak Dito udah mampir-mampir di podcast Breakdown Bros. Sebuah kehormatan bisa ngobrol-ngobrol sama kalian. Terima kasih udah datang di undangan ini. Semoga nanti next podcastnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga kalian enjoy sama konten hari ini. Jadi kalau kalian bisa rating film Wakanda Forever, tulis kolom komentar sekali lagi. Jadi kalau misalkan kalian nanya-nanya juga gestarnya siapa sih Bang minggu depan, tulis juga di kolom komentar. Asik. Jadi jangan lupa buat follow Play Stop Rewards ya, tolong. Play Stop Rewatch. Kami butuh followers, tolong. Tolong kincir. Gue juga. Tolong kincir gitu. Oke, Dito di mana TikToknya? Jangan lupa follow Ken Gardit. Ken YouTube, Gardit. TikTok juga. Mantap. Kalau gue udah kasih label ke Dito adalah Ken Gardit the public enemy. Mantap. Oke, jadi sekian Breakdown Bros podcast hari ini. Jadi Dito pamit, Andri pamit, sampai berjumpa. Kita nggak mau terima kasih sama ini ya. Sponsor kita ada di sini. Belum masuk. Oh iya. Tolong dong, masukin dong. Masih kosong nih. Kita lupa. Kita lupa buat rest in peace buat Kevin Conroy ya, salah Batman. satu Batman paling ikonik. Iya. Terima kasih udah menemani childhood kita. Yo ya, I am vengeance. Jadi sampai jumpa di Breakdown Bros podcast berikutnya. Andri pamit, Dito pamit, dan Andika pamit. Bye bye.